Motorola Edge S adalah budget flagship keluaran Motorola. Hanya available di China untuk saat ini dan handphone pertama di dunia yang dijual dengan SoC Snapdragon 870. Menarik untuk melihat apakah Snapdragon 870 ini adalah super sub yang ditujukan untuk jagain Snapdragon 888. Motorola Edge S ini di tangan rasanya rada bulky ya, mungkin karena udah kebanyakan megang handphone flagship yang slim. Nggak sampai di situ, beratnya juga lumayan 215 gram. Tapi untuk urusan yang satu ini, buat gue yang sehari-hari make S21 Ultra dan iPhone 12 Pro Max yang memang beratnya mirip, jadi ya nggak terlalu masalah. Yang kurang oke menurut gue justru elemen-elemen desainnya. Warna gradasi biru dan ungunya itu berasa kayak handphone 2019 atau 2020 awal, alias rada gonjreng dan berkilau. Lalu karena keterbatasan sumber data, kurang jelas sih ya sebenarnya body dan frame-nya terbuat dari material apa. Tapi yang jelas di tangan berasa plastiki. Menurut kami wajar karena handphone ini nggak ditujukan untuk bersaing dengan flagship premium lainnya. Karena itu pula, banyak fitur flagship yang sebenarnya tidak disematkan oleh Motorola di sini. Yang pertama, nggak ada stereo speaker, terus cuman ada single bottom firing speaker dengan kualitas yang lumayan oke. Rating IP68 juga nggak ada, digantikan dengan IP52, Dust and Splash Resistant. Terus no wireless charging, dan layarnya belum OLED. Artinya, fingerprintnya ya nggak in-display pastinya, jadinya side-mounted barengan power button. Ini sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya buat kami, toh responnya tuh cepet dan akurasinya bagus. Ada yang perhatiin nggak? Ada satu tombol nih di atas volume rocker. Itu namanya tombol My Key yang bisa kita assign untuk buka berbagai app pilihan kita. Jadi nggak perlu repot lagi nyari app-nya dulu. Ini menurut gue fitur yang bagus ya. Gue pribadi set untuk buka Google News. Praktis banget. Selain My Key ini, hal lain yang kami suka, vibration motornya tuh tergolong bagus untuk segmennya. Mirip sama S21 Ultra vibration motornya. Kemudian, kayak semua handphone flagship terkini, Motorola Edge S udah 5G ready. Yang lebih menarik lagi dan nggak kayak di diskon, kayak flagship zaman now, slotnya hybrid, bisa pakai micro SD sampai 1 TB. Gokil! Ada headphone jack, masih ada nih. Terus juga di paket pembelian dapat charger 20 watt. Nggak sampai di situ, kapasitas baterainya pun gede, 5000 mAh. Nggak perlu rajin-rajin ngecas lah pokoknya. NFC ya ada lah ya, standar. Layar biasanya jadi salah satu area yang jadi korban ketika ngeluarin handphone yang ada embel-embel budget. Nah, hal ini juga berlaku di Motorola Edge S. Layarnya IPS LCD dan tipikal lah ya layar handphone LCD mid-range yang sering kita temukan. Misalnya ada light bleed yang bisa kita lihat di beberapa sisi dan bezel-bezelnya tuh masih tebal. Jangan sedih dulu, di sisi lain buat menghibur dan mengenhance experience kita, layarnya dikasih dengan yang udah 90 Hz dengan tambahan opsi auto refresh rate dan mempunyai rasio bioskop 21:9 kayak flagship Sony yang baru-baru ini. Secara kualitas, warna juga udah bagus untuk IPS ya. Dan ada satu hal lagi yang di luar kebiasaan untuk handphone yang dibeli dari mainland China. Security levelnya udah L1, jadi aman dipakai nonton konten HD di Netflix. Oh ya, kelupaan, spek basic layarnya ukurannya 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, maksimum brightness 500 nits dan udah dilapisi dengan Gorilla Glass 5. By the way, dua cutout hole punch yang kepisah gini kok kesannya aneh ya dan rada berantakan gak sih? Rapihan kalau nyatu kayaknya. Kayak di S10 Plus atau P40 Pro misalnya. Tapi kalau hole punch-nya mau didandanin, bisa kok kalian lakukan via opsi display cutout di developer options. Varian yang kami beli dari Apple Tree ini adalah varian tengahnya, RAM LPDDR5 8GB dan internal storage-nya 128. Selain itu, ada opsi 6128 dan 8256.
Jagoan utama di handphone ini tentunya prosesornya. Seperti yang kami bilang di awal, handphone pertama dengan Snapdragon 870. Buat yang nggak tahu, Snapdragon 870 ini basisnya sama dengan Snapdragon 865 dan 865 Plus. Hanya frekuensi prime core-nya aja dinaikin. Jadi 3,2 GHz. Rest of the specs kurang lebih sama. Di CPU Z pun kebacanya Snapdragon 865. Kami pernah bilang ya, kami menduga Snapdragon 870 adalah backup plan dari Snapdragon 888 yang sudah terkenal panas. Langsung aja ya, kita coba tes ala K2 Gadgets. Yang pertama adalah tes Antutu berturut-turut. Ketika dites di dalam kulkas, guna mencari angka maksimalnya, Moto Edge S mendapatkan nilai hampir 650.000. Lanjut ke ruangan AC, angka yang didapatkan hanya turun sedikit ke 645.000. Lanjut tanpa jeda di ruangan non-AC, ternyata performanya masih bertahan di 633 ribuan. Canggih. Tes lagi tanpa jeda, masih bertahan juga di 628 ribuan. Oke, fine. Mantap juga nih chipset. Singkat aja deh. Kami akhirnya total ngetes 9 kali dengan penurunan baru berasa di run ke 8-9. Ini sih gokil ya. Secara suhu internal pun maksimal di 44 derajat Celcius pada run ke 6. Masuk ke tes 3D Mark Wildlife Stress Test. Kita sempat break bentar untuk nurunin suhu. Dalam ruangan non-AC, suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius, Motorola Edge S berhasil mendapatkan angka stability 92,7%. Wow. Penurunan performanya pun landai-landai aja dari loop pertama sampai loop terakhir. Selama tes, suhu mentok cuma 45 derajat Celcius. Next, lanjut ke tes Genshin Impact. Idling dulu di map selama 15 menitan baru kita exploring. Suhu setelah idling cuma naik ke 43 derajat Celcius, sementara ketika exploring sedikit di bawah 44 derajat Celcius. Secara performa pun bahkan ketika fight sangat stabil, bisa dilihat di footage slow motion shot ini. Sayangnya, tool benchmark kita Gamebench sepertinya tidak menunjukkan angka yang tepat ya. Dia bilang tuh 30 FPS, padahal ini minimal 50 FPS di mata. All in all, kami impressed sama Snapdragon 870. Bisa memberikan apa yang tidak kami dapatkan di Snapdragon 888. Ketahanan performa dan suhu yang terjaga. Selisih performanya in real life dengan 888 menurut kami minimal lah ya, nggak mengurangi experience kita sama sekali. Malah lebih kenceng sebenarnya karena bertahan di performa tinggi untuk jangka waktu yang lama. Kabarnya banyak flagship di 2021 yang akan menggunakan SoC Snapdragon 870. Memang bukan flagship utamanya, namun layer kedua. Contoh ya, Oppo Find X3 870, Find X3 Pro 888. Artinya flagship layer kedua tahun 2021 dari banyak vendor bisa jadi lebih seksi ketimbang flagship utamanya dari segi performa. Tapi ya lagi-lagi Snapdragon 888 jangan dicoret dulu. Kita lihat apakah ini isu batch awal atau software update nanti bisa memperbaikinya. Kami harap ya seperti itu. Kami punya pendapat subjektif. Kita sebenarnya belum butuh Snapdragon 888 karena Snapdragon 865 series sebenarnya udah wow banget dan boleh dibilang itu adalah golden chipnya mobile SoC Qualcomm. Dan Snapdragon 870 yang merupakan overclocked version dari 865 Plus membuktikan hal itu. Lanjut ke UI, di Motorola namanya MyUI, udah berjalan di atas Android 11 dan feel-nya overall mirip dengan stok Android dengan tambahan bloatware pastinya. Intinya sih ya snappy-snappy aja, kenceng lah, fluid. Gak cuma bentukan kamera depannya aja yang unik, tapi fungsinya juga unik, bisa buat deteksi detak jantung juga. Selain 16 megapiksel, kamera depannya ada juga yang 8 megapiksel ultra wide. Seru ya, jadi bisa foto dan video rame-rame nih bareng teman-teman. Balik ke kamera belakang, handphone yang bisa merekam 8K kan udah rame ya, tapi yang 6K, 6K jarang denger gue. Motorola Edge S adalah salah satunya, walaupun ya hasilnya nggak stabil ya. Untuk spesifikasi di belakang itu ada kamera utama OmniVision OV64B 64 megapiksel, lalu lensa ultrawide 16 megapiksel, depth camera 2 megapiksel dan 3D ToF sensor. By the way, ada opsi resolusi 4K 60 fps juga. Jangan lupa hidupin opsi stabilisasinya supaya lebih stabil.
Ya udah, kita lihat aja ya sekarang sampel-sampel fotonya. Oke, jadi itu adalah Motorola HS. Ini sebenarnya di China sejatinya diposisikan sebagai budget flagship. Namun dengan penggunaan Snapdragon 870 malah menawarkan performa yang lebih stabil tanpa mengorbankan temperatur. Secara dia budget flagship, masih ada beberapa hal yang disunat di sana-sini. Seperti layar IPS, nggak ada IP rating, nggak ada wireless charging, stereo speaker, dan lensa tele. Sementara kelebihannya ada di kestabilan performa, baterai, dan masih adanya headphone jack dan slot SD card. FYI, baru aja kemarin ada gosip bahwa Moto HS ini akan launching secara global sebagai Moto G100 yang menjadikannya Moto G series yang paling powerful. Gue sih berharap ya Lenovo sebagai yang empunya brand Motorola bernyali membawanya ke pasar Indonesia dan turut meramaikan segmen budget flagship. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Motorola HS, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!